Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Yayan Mukti Ali dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45 Kota Bekasi, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, reguler C dengan NPM 4118219 Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan dari dosen pengampu, yaitu Ibu Yunita Lasma MPD, dengan mata kuliah Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik. Hari ini saya akan mengambil tema yaitu perkembangan emosi peserta didik dengan 4 poin yang saya akan coba jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian emosi, yang kedua adalah konsep dasar perkembangan emosi, yang ketiga determinan emosi, dan yang keempat adalah kecerdasan emosi. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang terjadi ketika seseorang berada. Emosi adalah perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi. Emosi merupakan suatu subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Jika diartikan sendiri, ya, emosi adalah ekspresi dari seseorang oleh perasaan dan pikiran untuk menjelaskan sesuatu, baik lewat ucapan, perbuatan, sikap, atau tingkah laku. Ada teori yang menurut Dr. Paul Ekman, emosi dasar manusia itu ada 6, yaitu bahagia, sedih, marah, terkejut, dan jijik. Ya, semua emosi tersebut ketika mendapat situasi dan kondisi baik dari eksternal maupun internal, kita bisa menilai bahwa emosi seseorang dari guratan wajahnya. Contoh, bagaimana seseorang itu dinilai bahagia saat dia bahagia akan menarik bibirnya ke atas menjadi sebuah senyuman. Dan semakin seseorang bertambah usia, emosi manusia itu akan semakin bertambah atau menjadi lebih. Ya, tergantung dari pola berpikir kita bagaimana menyikapi tentang situasi kondisi, apakah harus dikeluarkan. Adalah konsep dasar teori perkembangan emosi. Konsep dasar perkembangan emosi saya menyikapi dengan mengambil 2 bentuk, yaitu action dan physiological reaksi. Yang pertama adalah action itu atau aksi. Aksi ini berupa perilaku menyerang, menghindar, mendekat, atau menjauh dari tempat atau orang, menangis, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Sedangkan yang physiological reaction adalah berupa aktivitas sistem saraf otonomi, aktivitas otak, dan sekresi hormonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa emosi lebih sebagai reaksi yang terpola dibanding sekedar kejadian yang tidak terorganisasi, dan emosi juga terkait erat dengan proses coping sebagai upaya pemecahan masalah dalam kehidupan individu. Ya, di sini saya juga menyikapi bahwa emosi itu berasal dari bahasa Latin movere, berarti menggerakkan atau bergerak. Dari asal kata tersebut, emosi dapat diartikan sebagai dorongan untuk bertindak. Yaitu poin yang ketiga adalah determinan emosi. Determinan emosi adalah dalam artian
itu menentukan nilai atau perihal sikap. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang bagaimana caranya menyikapi tentang emosional pada saat masa remaja. Nah, di sini pada saat remaja secara emosional dapat diukur dari gejala yang dialami, misalnya kesepian, kekhawatiran atau ingin bunuh diri. Hasil penelitian menurut faktor usia 16 tahun ke atas serta pelajar yang mengalami pelecehan baik dari teman ataupun berupa sikap merendahkan oleh orang tua mempunyai resiko 2 kali mengalami gejala mental emosional. Nah, di sini semua peran orang tua dan pertemanan sangatlah penting dalam mempengaruhi mental emosional pelajar. Diperlukan pendamping baik oleh orang tua dan sekolah serta dikembangkan dalam grup belajar yang berisi kegiatan produktif akan dapat mengatasi masalahnya. Nah, itu untuk determinan, yaitu intinya kita menilai semuanya kita tentukan dengan nilai atau dari perihal sikap. Keempat, yaitu tentang perihal kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi atau bisa dibilang juga kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan sesuatu hubungan. Nah, untuk kecerdasan emosi, ya kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapi pada saat menghadapi situasi kondisi yang seharusnya kita bisa mengontrol emosi kita, jangan sampai berlebihan. Dengan situasi kondisi tersebut, intinya kita bagaimana berusaha meredam permasalahan yang kita hadapi, jangan sampai semua terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu saja ya, semua tinggal bagaimana kita berpikir positif tentang menghadapi sesuatu hal yang bisa menimbulkan emosi dalam diri kita. Demikian pendapat dari saya tentang yaitu tema yang saya ambil dari mata kuliah pertumbuhan perkembangan peserta didik, yaitu dengan tema perkembangan emosi peserta didik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan atau bahasa. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.